Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi khalaqal arda firasya was-samaa'a binaa'an wasyamsa sirajan wal qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Syahadatan man qala la farahimahu minal khati'ati maghfura. Alladzi taqallaba minas salihati wa ana lahu sawaban wa ujura. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin yuhibbul fuqara wal masakin wa rahimal yatima wa adfana wa saghira. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ma ta'aqabatil awqat wa sa'atul laylan wa nahara. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Sang Maha Pemberi kemudahan dengan cara menghindari segala kemaksiatan dan mengerjakan segala yang telah diperintahkan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perbuatan maksiat itu menimbulkan dosa. Orang yang gemar bermaksiat tidak akan dapat menikmati kebahagiaan hakiki. Jika ia bahagia, namun yang dirasakan hanya sesaat. Setelah itu disusul dengan penderitaan dan yang mengganggu kedamaian. Penderitaan itu bisa jadi berupa derita fisik atau tekanan batin. Nabi Adam dan istrinya Hawa dikeluarkan dari surga karena kesalahan yang mereka lakukan. Demikian pula yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Pada masa Nabi Nuh, umatnya ditenggelamkan karena dosa-dosanya. Kaum Ad diluluh lantakan oleh angin puting beliung karena kemaksiatannya. Kaum Samud ditimpa suara yang sangat besar hingga memutuskan urat-urat jantung mereka mati bergelimpangan karena keingkarannya. Kaum Lut, buminya dibolak-balikan dan semua makhluk hancur. Sampai malaikat mendengar lolongan anjing dari kejauhan disebabkan karena kekejiannya. Riwayat dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kemaksiatan sudah mendominasi umatku, maka Allah meratakan azab dari sisinya. Saya Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, bukankah di antara mereka ada orang-orang soleh? Rasulullah menjawab, betul. Lalu bagaimana dengan mereka? Rasulullah menjawab, mereka akan mendapat musibah sama dengan yang lainnya. Kemudian mereka mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
Dosa sama dengan kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan akibatnya harus menerima keburukan, baik langsung maupun tidak langsung. Penebangan hutan secara liar adalah kesalahan besar. Itu termasuk dosa. Akibatnya dari kesalahan ini adalah adanya kerusakan lingkungan. Jika kemarau terjadilah kekeringan. Jika musim penghujan, bukit-bukit yang gundul tidak mampu menahan air, maka terjadilah tanah longsor dan banjir bandang melanda dataran di bawahnya. Membuang sampah sembarangan juga sebuah dosa. Akibatnya terjadi pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, sungai menjadi dangkal dan sebagainya. Sopir yang mengendalikan mobil secara ugal-ugalan seringkali menyebabkan kecelakaan dirinya dan orang lain. Membunuh orang tanpa alasan yang benar menyebabkan kegelisahan dan penderitaan. Berbohong membuat hidup tidak tenang, dan masih banyak lagi perbuatan maksiat yang hanya mendatangkan malapetaka. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Sahih Bukhari diterangkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya orang mukmin jika melihat dosanya seolah-olah ia berada di bawah gunung, ia khawatir gunung itu akan roboh menimpanya. Sedangkan tukang maksiat melihat dosanya seperti seekor lalat yang menempel di hidungnya. Ia menyingkirkannya begitu saja dan lalat itu pun terbang. Maksudnya ia tidak peduli. Jika istri kita tidak taat, jika anak-anak tidak berbakti, hewan tunggangan kita sulit diatur atau kendaraan kita sering bermasalah. Bisa jadi disebabkan hal itu karena dosa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, hendaknya kita introspeksi diri. Wa may yaktasib ismau fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Dan barang siapa yang mengerjakan satu dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakan satu dosa itu untuk kerugian dirinya sendiri. Surat An-Nisa ayat 111. Apabila kadar dosa mereka ringan, mungkin dampaknya hanya peringatan kecil dan dosa tersebut bisa dihapus dengan istighfar. Tapi kalau kadar dosa itu besar, maka dampaknya bisa mematikan hati dan balasannya adalah bencana yang sangat berat. Hal ini pernah pada Bani Israel dalam Al-Quran diceritakan. Lalu ditimpakan kepada mereka kenistaan dan kehinaan, serta mereka mendapatkan kemurkaan Allah. Hal itu menjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi secara tidak hak. Dan yang demikian itu terjadi karena mereka selalu durhaka dan melampaui batas. Surat Al-Baqarah ayat 61. Ayat ini menjelaskan tentang kesalahan Bani Israel. Mula-mulanya mereka mengingkari ayat-ayat Allah, lalu mereka membunuh para nabinya. Dua kesalahan ini merupakan dosa yang sangat besar, sedangkan dosa mereka secara umum adalah perbuatan maksiat dan hidup secara berlebih-lebihan. Dari dosa itu, mereka harus menerima konsekuensinya, yaitu ditimpa siksaan yang sangat dahsyat.
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah siksa mereka karena perbuatannya. Surat Al-A'raf ayat 96. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebuah bangsa akan mengalami kejayaan manakala rakyatnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebaliknya, sebuah bangsa akan terpuruk apabila rakyatnya terjerumus pada kemaksiatan dan mengabaikan perintah Allah. Sejarah telah membuktikan bahwa kekalahan bangsa Romawi oleh kaum muslimin disebabkan mereka melakukan banyak kemaksiatan. Kemaksiatan itu telah menggerogoti akal dan hati mereka. Tubuh mereka kekar dan kuat, namun tidak bisa digunakan. Mereka menjadi kaum yang cinta dunia dan takut mati. Sementara kaum muslimin, akal dan hati mereka dipenuhi keimanan yang mendalam. Sekalipun jumlahnya sedikit, mereka adalah orang-orang yang paling pemberani. Kata Khalid bin Walid bahwa mereka adalah kaum yang lebih mencintai mati daripada hidup. Mereka mengharapkan balasan surga. Sedangkan orang-orang kafir tidak tahu untuk apa mereka berperang. Orang-orang kafir tidak punya keyakinan yang kuat untuk tetap bertahan di medan perang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk selalu di jalan Allah sehingga terhindar dari perilaku-perilaku kemaksiatan yang akan menimbulkan kesengsaraan. Amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أحمد لله المؤيد الصابرين بعزيز نصره وبشر الشاكرين لحميد شكره وموافق المختارين للقيام بأمره. أحمده على ما أنعم وأسلم لأمره فيما حكم وأبرم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله منتهى الدهور صلاة دائمة بلا ولا فتور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إنا أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته وأيه بالمؤمنين من عباده. وقال عز وجل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وعلى طاعتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر عليهم وداعيهم أو أجلهم
بهم وأخرجهم من السجون إلى سعة طاعتهم ولا تجعلهم فتنة للظالمين ونجهم برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار